Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia bersama saya Dinaika Agusti yang berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Materi pertama, kita akan membahas mengenai sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Dalam dunia hukum, kita mengenal dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara dan sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir atau ultimum remedium di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dengan kata lain, proses litigasi adalah menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Menyelesaikan perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut antara lain karena merupakan proses yang dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara atau pengadilan hingga Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi banyak terjadi di dunia bisnis seperti perdagangan, perbankan, proyek minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Adapun proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, litigasi harus melewati beberapa prosedur, di antaranya yang pertama pendaftaran perkara, yang kedua membayar biaya perkara. Pada perkara pidana, penyelesaian perkara litigasi sudah dibiayai pemerintah karena pihak penggugat adalah kejaksaan. Sedangkan pada perkara perdata, biaya pengadilan dibebankan kepada penggugat. Selanjutnya menunggu surat panggilan sidang, selanjutnya mediasi, dan yang terakhir sidang putusan. Kemudian sengketa non-litigasi. Definisi dari non-litigasi ini merupakan kebalikan dari proses litigasi tadi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihan proses non-litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan hasil keputusan yang tidak dipublikasikan. Selain itu, lambannya proses penyelesaian sengketa akibat dari hal prosedural dan administratif juga dapat dihindari. Cara penyelesaian sengketa non-litigasi ini bisa melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan konsultasi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Macam-macam hukum acara. Yang pertama, hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Yang kedua, hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau pengadilan. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang terakhir, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Peradilan bisa disebut sebagai suatu sistem penegakan hukum pula, karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Peradilan dan pengadilan itu berbeda. Perbedaannya yaitu peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau lembaga yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Hal ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pasal 24 Undang-Undang Dasar tersebut, antara lain dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat adanya 4 lingkungan peradilan. Yang pertama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Lanjut ke materi berikutnya, kita akan membahas mengenai pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara e-court, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah suatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata itu ada surat yang berisi akta, akta autentik, akta di bawah tangan, surat biasa, saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan. Pada kasus yang marak akhir-akhir ini mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, mantan Jenderal Bintang 2, kepada ajudannya, Brigadir Yosua, yang menyebabkan pelaku terpidana mati dan istrinya Putri Chandrawati hukuman penjara 20 tahun, beserta tersangka yang terkait lainnya. Pada kasus pembunuhan tersebut, Polri menemukan barang bukti dan alat bukti yang terkait ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang bukti tersebut berjumlah 35 barang, yang diantaranya yang pertama, pistol yang digunakan, rekaman video kediaman di rumah Magelang, rekaman video kediaman rumah pribadi di Jalan Saguling, rekaman video rute perjalanan untuk main badminton dan dari Saguling yang melewati Duren 3. Sedangkan alat bukti yang terkait yaitu keterangan Barada Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, dan hasil uji poligraf atau tes kebohongan. Sekian video pembahasan mengenai sengketa hukum dan reformasi hukum di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.